Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat rugi orang yang mengotorinya. Malam hari ini kita belajar apa saja yang mengotori dan bagaimana caranya membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini kita latihan membersihkan jiwa. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya tazkiyatun nafas. Materinya mungkin tidak terlalu berat, yang berat itu menjalankannya. Jadi ya enggak apa-apa, rumusnya sama ya. Kalau bahasa untuk kebaikan itu ya kita jalankan semampu kita. Jangan karena alasan berat terus ditinggal semuanya. Allah lebih tahu. Maka yuk malam hari ini kita bersih-bersih jiwa kita. Kita menciptakan jiwa yang bersih, clean soul. Kalau minggu lalu kita clear mind. Baik, bismillah, kita mulai ya. Ini saya awali dari ngaji dulu, biar ngaji beneran. Jadi kitab Al-Quran menegaskan bahwa membersihkan jiwa itu pasti menguntungkan. Di surat Asy-Syams ayat 9-10 Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat rugi orang yang mengotorinya. Malam hari ini kita belajar apa saja yang mengotori dan bagaimana caranya membersihkan. Tentu saja nanti kita referensinya ya dari para ulama, bukan pikiran saya sendiri. Jadi kalau ada yang luar biasa dari ngaji ini terus teman-teman ngutip dipotong-potong, itu kadang-kadang rasanya saya kayak pinter banget. Aku cuma ngutip pikiran-pikiran para tokoh, para filosof, para ulama. Jadi saya hanya penyambungnya saja. Mereka-mereka, beliau-beliau itulah yang hebat. Nah, saya lanjutkan. Kalau di surat Al-Jumu'ah ayat 2 dijelaskan bahwa tazkiyatun nafas itu bagian dari misinya Rasulullah. Berarti kalau kita berupaya membersihkan jiwa, itu kita membantu suksesnya misinya Rasulullah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka
Yang dilakukan apa oleh para rasul ini? Oleh rasul ini yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab suci dan hikmah. Nah, ini menarik, yang diajarkan ternyata antara lain hikmah. Yang kalau dalam tradisi filsafat Islam kan hikmah itu ya nama lainnya wawasan-wawasan filosofis tentang hidup. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka ini sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, ayatnya sudah ya, anggap saja ngajinya sudah. Sekarang kita belajarnya. Bismillah, kita mulai. Yuk kita lihat diri kita ini seperti apa. Baik, saya lanjut lagi. Ini strategi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Untuk melakukan tazkiyatun nafas, jalannya 3. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadoh, dan yang ketiga mujahadah. Masing-masing ulama nanti punya tips, punya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini saya ambil dari Ihya. Yang pertama apa? Ilmu. Tentu saja harus tahu ilmunya. Makanya malam hari ini itu kita konteksnya konteks ilmunya masihan. Kita belajar bagaimana tazkiyatun nafas yang pas, yang cocok, yang benar, yang sesuai. Jangan sampai kita ingin bersih-bersih malah mengotori. Mungkin karena sapunya tidak cocok. Nah, di sini perlunya ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, mantaplah, yakinlah. Kalau masih ragu-ragu, kalau masih belum yakin ya agak berat. Apa-apa itu kalau setengah-setengah yakinnya kan tidak maksimal. Jadi kalau sudah dapat ilmunya yakinlah, baru kemudian riyadoh. Riyadoh itu makna letternya sebenarnya latihan. Nah, Imam Ghazali mengutip gagasannya, ada banyak yang dikutip. Saya ambil 2, Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Sufi besar Sahal Al-Tustari. Kalau riyadoh versi Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang dilakukan apa? Menjaga makanan, menahan mata, mengendalikan mulut, dan pemaaf. Jadi menjaga makanan berarti ya puasa lebih simpel, atau makan jangan berlebihan. Kemudian tidur juga jangan berlebihan, menahan mata. Kemudian mengendalikan mulut dan pemaaf. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az ini, strategi-strategi ini efektif untuk detok, membersihkan kotoran-kotoran kolbu. Kalau Syekh Sahal mirip saja, mengempiskan perut, menyedikitkan tidur malam, tidak banyak bicara, dan menjauh dari manusia. Kenapa harus menjauh dari manusia? Ya, karena godaan paling berat itu manusia. Godaan dari makanan saja mungkin tidak terlalu menggoda, tapi begitu ada manusianya yang bareng makanan itu bisa sangat menggoda. Kamu puasa, ada es teh di depanmu sak gelas, itu biasa. Tapi begitu ada orang minum es teh di depanmu, itu kan rasanya beda. Jadi ya agak jauh lah. Manusia itu memang makhluk penggoda yang luar biasa. Jadi kata para sufi, yo, agak menjauh sebentar. Ya mungkin semacam uzlah, atau yang agak berat namanya kholwat. Dalam rangka apa? Bersih-bersih dulu. Nanti kalau sudah bersih, terjun sudah tidak mudah terpengaruh lagi. Ini namanya riyadoh. Riyadoh itu latihan. Ya memang kalau latihan itu berat. Tapi kalau tidak dilatih, kita tidak tangguh. Maka ya memang harus siap
ada pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan biaya mungkin, dan lain sebagainya. Tapi harus mau latihan. Tidak senang-senang saja, tidak bisa. Pak, saya ingin tasfiyatun nafas tapi jalur santai gitu loh Pak. Yang senang-senang yang itu ya. Ya tidak jadi tasfiyatun nafas nanti. Nah, kalau riyadhah bisa kita jalankan, harus diimbangi juga dengan mujahadah. Kalau mujahadah itu azam yang kuat, amal baik diperbanyak, sabar dan istiqomah. Niatnya yang kuat, diisi lebih banyak amal baik, kemudian sabar serta istiqomah. Jadi ilmu, keyakinan, riyadhah dan mujahadah. Ini tips untuk tazkiyatun nafas dari kitab Ihya Ulumuddin. Saya lanjutkan. Kalau ini level-levelnya, ini rankingnya. Teman-teman sampai ranking berapa saya tidak tahu. Pembersihan jiwa. Ini dalam tasawuf, ya tentu saja bersih-bersih paling dasar itu bersih dari dosa, maksiat. Ini kelas 1. Kelas 1 maksudnya kelas paling awal ya, bukan kelas 1 itu kelas VIP. Jadi kelas paling dasar. Kalau kita masih belum bisa bertarung melawan dosa dan maksiat, ya naik ke level atasnya masih berat. Jangan dibantah biasanya terus, Pak, manusia itu kan wajar, makhlul khotok wan nisyan, Pak. Ngayalmu kan sering begitu. Iya, tapi maksudnya sirna segala dosa itu di batin kita tidak ada niat, tidak ada keinginan secara sengaja melakukan dosa. Tidak nabrak norma secara sadar. Itu level awal. Tahu salah ya dihindari, tahu dosa ya tidak ditabrak. Bahwa kadang-kadang ada khilaf, lupa, tergelincir secara tidak sadar. Ini manusiawi. Bisa kita ikuti dengan tobat, tapi tidak secara sengaja melakukannya. Itu level awal tadi yang dimaksud sirna segala dosa. Begitu sadar, saya salah ngomong, kepleset ngomongnya. Sebenarnya tidak pengen mesuh, tapi lihat wajahmu tiba-tiba keluar begitu saja misalnya. Ini kan tidak sadar. Nah ini terus kamu bisa tobat, tidak niat kok tadi. Beda dengan secara sengaja memang pengen mesuh niat. Nah, itu kita harus sirna dari yang ini tadi, yang terakhir, yang sengaja niat pengen menjalankan dosa. Kalau sudah lulus dari level pertama bersih-bersih, bisa naik lebih tinggi. Membersihkan diri dari segala keterikatan selain Allah. Keterikatan itu berarti ketergantungan. Bahwa kita hidup ini memerlukan macam-macam, iya. Memerlukan bantuan orang lain, memerlukan dukungan orang lain, pasti yang kita bukan makhluk superpower, tapi tidak ada yang kita tergantung. Tidak ada yang kita terikat sedemikian rupa. Terikat itu berarti kalau tidak kamu saya tidak mungkin bisa begini, ini namanya terikat. Kalau tidak karena pertolonganmu teman saya tidak bisa sesukses ini, maka kamu harus nolong aku terus, ini namanya terikat. Satu-satunya keterikatan yang sah itu ya hanya dengan Allah saja. Maka hal-hal yang di luar Allah jangan sampai menghalangi kita dekat dengan Allah. Jadi level 2 bebas dari segala keterikatan. Kalau ini sukses, naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu bebas dari keakuan. Biasanya orang itu yang sudah sukses di level 2 itu terus merasa bangga dengan dirinya bahwa aku loh bisa bersih, aku loh bisa sukses melepaskan segala keterikatan. Ini level keakuan. Kita lupa bahwa keberhasilan kita itu hakikatnya anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Nah, maka level 3 apa? Bersih-bersih aku.
Kalau kita sukses di level 3, otomatis kita akan sampai ke level 4. Yang tersisa hanya Allah saja. Di level 2 tadi, yang selain aku bersih. Di level 3, bahkan aku pun bersih sekarang. Maka ketika kita bersih dari level 3, otomatis kita sekarang sampai ke level 4. Yaitu hanya Allah saja. Inilah level-levelnya tazkiyatun nafas. Nah, tidak apa-apa ya, sudah 9:30, nanti dialognya setengah jam saja. Ini 4 penghalang, masih dari Ihya ya. Hati-hati dengan 4 hal ini, bukan berarti kamu tidak boleh memiliki, tapi dia bisa menghalangimu dari Allah. Yang pertama harta, yang kedua pangkat kedudukan, yang ketiga fanatisme, taklid, dan yang keempat dosa atau maksiat. Harta bisa membuat kita lupa diri, jauh dari Allah. Solusinya kata Imam Ghazali, banyak sedekah. Jangan kemaruk. Sisakan yang kita butuhkan saja. Itu mengatasi biar harta tidak jadi penghalang kita dari Allah. Pangkat juga begitu. Biar tidak menghalangi kita dari Allah, mari, tidak apa-apa kita punya pangkat tinggi, punya kedudukan, punya karir bagus, tapi jangan bermewahan, jangan mencari pujian orang, jangan mencari merendahkan orang dan lain sebagainya. Menganggap orang lain lebih rendah. Ingin terkenal, ingin dipuji, ingin bermewahan. Jadi hartanya sekian ratus M misalnya, karena jadi pegawai pajak misalnya. Tidak salah itu, mungkin ya diperoleh, mungkin jalurnya resmi. Cuma itu yang disebut bermewahan. Bermewahan itu mungkin jalurnya legal, tapi akan menghalangi kita dari yang hak, dari Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan harta. Maka pangkat dan kedudukan harus kita kelola secara positif. Harta juga begitu. Ada lagi yang menghalangi kita dari hak, fanatisme, taklid. Baik pada kelompok, aliran, orang, tokoh, atau siapapun. Ini bisa jadi hijab kita untuk dekat kepada Allah. Bisa menggeser orientasi harusnya ke Allah, tapi ke yang kita takliti atau kita fanatiki. Dan yang keempat tentu saja maksiat. Maksiat itu pasti akan jadi hijab kita dari Allah. Baik, masih ada. Ini petunjuk praktis. Nanti teman-teman coba direnungi ya. Ini menarik. Imam Ghazali memberi petunjuk praktis dalam Ihya. Ini saya agak merangkum dari kitab Ihya. Kotorannya apa? Jalan bersih-bersihnya apa? Yang pertama kata Imam Ghazali, kotoran jiwa dalam aspek syahwatnya perut dan bawah perut. Jalan tazkiyatun nafasnya 2. Yang pertama puasa. Yang kedua menikah. Jadi kok ujian kalian selalu saja urusannya perut dan bawah perut? Satu di antara 2. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau enggak, puasalah. Syukur-syukur bisa dua-duanya, ya puasa ya menikah. Jadi jalan bersih-bersihnya itu. Kalau sudah menikah, itu kan syahwat kemaluan terkendali. Ada jalurnya untuk dilampiaskan secara halal. Syahwat perut bisa dikendalikan lewat puasa. Jadi maka bersih-bersih syahwat perut dan kemaluan bisa lewat puasa, bisa lewat menikah. Kalau kotoran yang muncul dari lisan, dari mulut, ada 4 jalannya. Yang pertama tafakkur,
Yang kedua zikrullah. Yang ketiga muhasabah, muraqabah, mujahadah. Agak berat. Yang keempat ingat mati. Padahal ini cuma mulut saja, berarti betapa bahayanya mulut itu. Jalan bersih-bersihnya banyak. Tafakkur itu kita sibukkan pikiran kita dengan Allah dan kekuasaan dan keindahannya. Itu tafakkur. Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah daripada ngomong yang aneh-aneh, mulut kita secara sengaja kita buat pikir saja. Aman sudah. Atau muhasabah, muraqabah, mujahadah. Ini sederhananya adalah kita sadar Allah selalu mengawasi. Ini membuat kita terjaga. Mau maki-maki, diawasi Allah, malu saya. Mau ngomong jelek, malu saya. Ini muraqabah. Bisa untuk obatnya penyakit lisan. Dan yang keempat, ingat mati. Jadi kita sadar bahwa akhir hidup kita pasti maut, mati. Dan kita tidak tahu kapan hadirnya itu. Maka akan lebih mengontrol diri kita. Terus yang ketiga, kalau ada penyakit marah, dengki, iri hati, jalan tazkiyatun nafasnya yang pertama dengan sabar dan syukur, memaafkan dan kasih sayang. Yang ketiga membaca Al-Quran. Sabar dan syukur berarti ini nanti bisa mengatasi dengki dan iri kita pada orang lain. Jadi kita itu kan marah pada orang sampai kemudian kita dengki dan iri padanya karena kita tidak sabar terhadap dia. Kalau kita bisa menghidupkan kesabaran dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan iri. Apalagi kita bisa memaafkan dan berkasih sayang dengan orang lain, kita tidak akan marah, dengki, dan iri. Kalau masih sulit, ayo sibuk mengaji saja, baca Al-Quran. Biar pikiran kita tidak kotor isinya kemarahan, kedengkian, iri hati. Daripada posting aneh-aneh yang tidak jelas, wis ngaji saja. Daripada buka Twitter, buka Instagram yang bikin telinga panas, mata panas, jempol panas, ayo ngaji lah. Kata Imam Ghazali, baca Al-Quran saja. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia bisa kita bersihkan dengan ingat mati, taubat, dan zuhud. Semakin kita ingat mati, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin kita bertobat, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin mental kita terbentuk zuhud, kita tidak akan cinta dunia. Nyambung dengan cinta dunia, cinta harta dan kikir. Tipsnya 2, zakat, infak, sedekah. Yang kedua zuhud. Ini masuk akal karena kalau kita terlalu cinta harta biasanya berat untuk zakat, infak, apalagi sedekah. Maka dengan membiasakan diri berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah cinta kita pada harta bisa terkikis. Apalagi kalau kita bisa membangun jiwa yang zuhud, yang tidak terjebak oleh cinta duniawi. Yang keenam, cinta kedudukan dan riya. Riya itu ingin pamer. Biasanya orang itu kalau sukses, kalau berhasil itu muncul keinginannya riya. Jangankan kesuksesan besar, kadang sukses kecil saja kamu ingin pamer. Kamu misalnya, wah fotoku kok bagus ya, ini angle-nya pas itu. Wah, terus kamu cepet-cepet pengen posting, pengen pamer. Padahal itu kebetulan, itu pun ya filter saja. Pengen pamer. Pokoknya apa-apa kamu pengen tampil, pengen pamer. Kamu eman-eman kalau ada momen hidupmu yang menurutmu bagus dan orang lain tidak tahu. Ini harus tahu semua ini. Nah, kamu dapat nilai A misalnya, kamu foto itu di anumu, terus kamu besarkan, kamu alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil misalnya. Nah itu kamu hari ini itu wes kelakuanmu begitu. Kata Imam Ghazali, mental pamer ini bisa dididik dengan uzlah.
Uzlah itu menjauh sebentar. Kenapa kamu ingin pamer? Ya karena kamu banyak teman terlibat terus dengan mereka, sehingga ada kecenderungan ingin lebih tinggi, sehingga terus kamu pamer ke mereka. Kalau kamu agak uzlah, menarik diri, kamu tidak ingin pamer. Mau pamer ke siapa wong yo? Kamu sedang menarik diri, tidak bercampur dengan mereka. Jadi melatih jiwa untuk tidak pamer itu antara lain uzlah. Sementara obatnya takabur dan ujub. Takabur itu sombong, ujub itu merasa besar. Takabur itu merasa lebih tinggi dari yang lain, ujub itu merasa diri luar biasa, lupa bahwa semuanya anugerahnya Allah. Itu obatnya 3, tauhid, tafakkur, dan sholat. Pak, saya sudah rajin sholat loh Pak, tapi rasanya kok masih sombong Pak, sholatmu kurang beres. Karena sholat itu harusnya tanha anil fahsya wal mungkar. Baik, ini nanti coba ya teman-teman praktekkan. Kalau ini lebih praktis dari Imam Ghazali. Coba kita punya penyakit jiwa apa, kotoran jiwa apa, kemudian kita coba membersihkannya dengan tips-tips dari Imam Ghazali tadi. Terakhir, saya akhiri dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari Sirrul Asror. Hati-hati, mungkin kita sudah merasa beres, tapi jangan sampai ada penyusup. Penyusup itu kita tidak sadar masuk. Yang pertama apa? Marah. Karena yang kalian inginkan tidak terjadi, terus kalian marah. Begitu marah itu masuk, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini seperti cuka yang merusak madu. Dia akan merusak keimanan kita pada Allah. Orang marah itu kan orang yang tidak terima, kok ini yang terjadi. Ini marah dia. Hati-hati, marah itu penyusup yang merusak jiwa. Begitu kalian sadar sedang marah, cepat-cepat dinginkan diri, menjauh sebentar. Yang kedua, hasud, dengki. Tidak terima kalau orang yang dia benci sukses. Tidak suka kalau orang yang dia benci mendapatkan keuntungan. Hasud, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Yang ketiga, ghibah. Wow, ini hari ini kan peradaban kita peradaban gosip. Ghibah. Kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngeri dalam Sirrul Asror. Ghibah itu jauh lebih buruk daripada zina. Nanti kalian renungi ya, efek destruktifnya ghibah. Gosip itu bisa merusak tidak hanya orang yang melakukan ghibah atau yang bersangkut dengan ghibah, itu bisa menyebar kemana-mana sampai level nasional, bahkan mungkin bisa ada gosip level internasional. Nah, nanti kalian coba itu merusaknya bisa lebih masif. Nah, makanya kalau kalian gosip jangan tanggung-tanggung, ini gosip level internasional misalnya. Tapi itu lebih buruk daripada zina, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keempat, fitnah. Kalimatnya menarik. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, fitnah itu seperti sesuatu yang tertidur. Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Orang yang memfitnah berarti dia sedang membangunkan sesuatu yang tidur, yang itu dia dilaknat oleh Allah gara-gara itu. Orang bakhil, pelit. Orang pelit itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Dan memang logikanya tidak mungkin seorang abid atau seorang zahid itu pelit. Kalau ada, ya mungkin abid dan zahidnya perlu dipertanyakan. Yang terakhir, riya. Ini pamer tadi ya, ini syirik khafi. Ini namanya mufsid. Jadi 6 hal ini halus sekali, kadang masuk dalam diri kita dan kita tidak sadar. Marah, hasad, ghibah, fitnah, bakhil, dan riya. Nanti kita cari apakah ada atau tidak dalam diri kita aspek-aspek ini. Masih ada.
Wes enggak apa-apa sisan ya, nanti dialognya lebih jam 10 dikit enggak apa-apa. Jangan tertipu. Kata Imam Ghazali terakhir ini. Ini wahai orang-orang baik, kalian kan orang baik ini. Yang lebih mudah tertipu. Ini saya ambil dari Al-Kasfu wa Tabyin yang dulu pernah kita bahas satu sesi full. Hati-hati, biasanya orang baik, mukmin yang sudah merasa di jalan yang benar, itu biasanya terlalu besar rojaknya sehingga sembrono, bersandar pada ampunannya Allah saja. Ini termasuk orang yang tertipu. Alah, nanti semua masuk surga kok. Alah, ya misalnya memang benar begitu, tapi jangan kemudian konotasinya aku mau ngapain saja, sembrono saja boleh lah, nanti tetap masuk surga kok. Ini yang tidak boleh. Kalau kita punya mental seperti itu, berarti kita orang yang tertipu. Hati-hati dengan rumus, alah Allah itu maha penyayang kok, diampuni, dosa kecil-kecil gitu aja. Wudu saja rontok semua dosanya. Bahwa mungkin dengan wudu dosa kita rontok, tapi yang bahaya adalah kesembronoan kita, peremehan kita pada dosa-dosa. Nah, itu yang tidak boleh, bersandar pada ampunan Allah saja. Jangan-jangan ini yang membuat Allah tidak ridho pada kita. Kata Imam Ghazali yang kedua, bersandar pada kebaikan gurunya atau orang tuanya. Gurumu sih hebat, tapi kan tidak mesti kamu sehebat dia kalau tidak menjalankan amal baik sebagaimana mereka. Orang tuamu juga hebat, tapi mengandalkan orang tua, mengandalkan guru tidak cukup. Hari ini kan sering itu di medsos itu pertandingan. Wah, lebih bagus ustadzku dong. Wah, lebih lurus guruku dong. Wah, lebih... Nggak, guru-guru kalian itu orang hebat semua, orang canggih semua, pasti orang-orang soleh semua. Yang penting kalian itu loh, sudah meneladani apa dari mereka? Sudah mendekatkan kualitas dirimu selevel mereka atau belum? Kata Imam Ghazali, barang siapa mengira dirinya selamat dengan ketakwaan ayahnya, berarti ia sama dengan orang yang mengira dirinya akan kenyang jika ayahnya makan, atau merasa hilang dahaganya jika ayahnya minum. Yo, bapaknya yang makan terus kita yang kenyang, apa bisa begitu, kata Imam Ghazali. Ya ustadzmu hebat, orang tuamu hebat, tapi kalau kamu hanya membanggakan mereka dan tidak ngapa-ngapain, yo kamu tidak selevel mereka. Tidak berarti kamu selamat dengan mengikuti ustadz yang hebat yang selamat. Karena kuncinya selamat itu ya dengan menjalankan kebaikan-kebaikan seperti mereka. Tidak hanya sekedar followernya. Pak, saya sudah subscribe loh Pak. Tidak hanya itu. Kalau sekedar subscribe terus selamat itu ya, kamu subscribe saja orang baik-baik, para aulia, para ulama, terus mesti selamat. Tidak begitu rumusnya. Mereka itu teladan, kamu tiru, kamu serap ilmunya untuk peningkatan kualitas dirimu. Orang tertipu yang lain, kata Imam Ghazali, merasa amalnya lebih banyak yang baik. Jadi merasa amal baiknya lebih banyak. Saya itu lebih banyak amal baiknya kok. Saya tidak tahu, jangan-jangan yang hadir malam hari ini juga diam-diam merasa saya itu orang baik kok Pak. Berarti kebaikan saya lebih banyak. Kata siapa? Kata Imam Ghazali, seperti orang yang meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan dan 1000 dirham di sisi yang lain. Namun dia menginginkan timbangan tersebut condong ke arah timbangan yang berisi 10 dirham. Ini adalah kebodohan yang luar biasa, kata Imam Ghazali. Akan lebih positif kalau kalian merasa masih harus banyak nambah kebaikan. Karena orang yang merasa amal baiknya lebih banyak itu biasanya terus males-malesan. Tidak terlalu semangat melakukan kebaikan. Itulah mengapa disebut orang yang tertipu. Dan terakhir, banyak orang yang menghitung amal baiknya saja. Yang jeleknya tidak dia hitung.
Begitu dia puasa, begitu dia sholat malam, begitu dia sodako, diinget-inget terus, dihitung terus. Tapi yang dia maki-maki orang, dia ngambil barangnya orang, dia korupsi kecil-kecilan, tidak dihitung. Ini akan jadi orang yang tertipu, akan jadi kotoran dalam jiwa kita. Maka ayo hati-hati, karena jangan sampai kita ini merasa sudah benar, sudah baik, sudah selamat, ternyata belum. Karena sikap mental kita yang keliru. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Ghazali. Baik, saya kira itu ya.